Bantuan PKH, BPNT, BST, BLT dana desa, dan bantuan sosial yang lainnya akan bisa dihentikan bantuannya. Walaupun memenuhi syarat, namun tetap bisa dihentikan bantuannya apabila para penerima manfaat bantuan tersebut menolak untuk dilakukan hal ini. Nah, hal apa ya yang ditolak yang mengakibatkan bantuannya bisa dihentikan? Simak terus video ini sampai akhir dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terbaru. Nah, apabila penerima manfaat atau masyarakat yang sudah menjadi penerima bantuan sosial, baik itu untuk PKH, BPNT, BST, BLT dana desa, dan bantuan yang lainnya seperti BPUM, kemudian kartu prakerja, dan yang lainnya. Nah, apabila menolak untuk dilakukan hal ini, maka bantuannya akan terancam untuk dihentikan atau ditunda bantuannya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Simak terus video ini sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung, di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya, agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa, di-share di berbagai media sosial, dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, sudah banyak sekali bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah, baik itu melalui Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Ketenagakerjaan, dan kementerian yang lainnya seperti Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, di antara bantuan-bantuan tersebut, salah satunya adalah mungkin yang biasa masyarakat kenali, ini yang banyak didengar, ini adalah bantuan seperti bantuan PKH, kemudian bantuan sembako atau BPNT, ada bantuan sosial tunai. Nah, ini ketiga ini adalah bantuan yang dari Kementerian Sosial. Nah, untuk semua bantuan tersebut ini memang disalurkan ketika COVID-19 ya, ketika ada pandemi, kecuali untuk bantuan PKH dan BPNT ini merupakan bantuan reguler yang sudah disalurkan oleh pemerintah sebelum adanya pandemi COVID-19. Nah, terdengar kabar atau isu bahwa ketika masyarakat saat ini memang semuanya di seluruh Indonesia, semuanya yang menjadi warga negara Indonesia ini diwajibkan untuk divaksin ya, untuk divaksin agar terhindar atau mencegah terjangkitnya virus COVID-19. Nah, ini merupakan upaya pemerintah untuk peduli terhadap masyarakat, warganya, agar kesehatannya tetap terjaga dan terhindar dari wabah pandemi COVID-19 ini. Nah, vaksin yang diberikan oleh pemerintah ini dijamin aman dan halal karena sudah diumumkan dan sudah sering disosialisasikan. Apabila ada berita yang mengabarkan setelah divaksin ada yang meninggal, ada yang sakit kemudian meninggal, nah ini saya rasa ini merupakan informasi yang tidak benar ya, kurang benar dan tidak benar ya. Karena memang kalau meninggal mungkin adanya penyakit yang lain, bukan karena vaksin tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi vaksin yang diberikan oleh pemerintah ini insya Allah terjamin aman. Karena ya nggak mungkin pemimpinnya semuanya kan sudah divaksin. Nggak mungkin akan membunuh rakyatnya.
Nah, jadi jangan khawatir, untuk seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendapatkan undangan dari desa ataupun puskesmas atau kelurahan, silakan datang, jangan takut untuk divaksin. Karena ini juga untuk keselamatan Anda sendiri dan keluarganya. Nah, karena memang pandemi COVID-19 ini memang sudah mengakibatkan banyak kerugian ya, baik material maupun yang lainnya. Nah, dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, dengan vaksinasi secara menyeluruh di seluruh Indonesia, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin serta vaksinasi COVID-19. Nah, apa hubungannya vaksinasi ini dengan bantuan-bantuan yang sudah saya jelaskan tadi? Nah, ternyata Sobat YouTube, di dalam peraturan presiden tersebut, di pasal 13A ayat 4, nah ini berhubungan dengan bantuan sosial. Nah, kenapa? Karena penerima bantuan sosial ini kan dapat bantuannya dari pemerintah. Apabila menolak vaksinasi, apabila menolak yang dianjurkan oleh pemerintah, berarti kan tidak percaya terhadap pemerintah. Masa percaya atau mau bantuannya tapi tidak percaya pada pemerintahannya. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang tidak masuk akal di sini. Nah, maka dari itu pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin serta vaksinasi COVID-19 di pasal 13A ayat 4 menyebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa, nah ini yang sudah ditetapkan ini kan banyak kriterianya. Mungkin yang autoimun ini belum dibolehkan untuk vaksin terlebih dahulu, atau untuk yang kurang sehat mungkin, atau mungkin yang sudah terkena COVID-19 ini harus menunggu sekitar 3 bulan baru bisa divaksinasi. Namun apabila sudah layak untuk divaksin, maka masyarakat tidak boleh menolak untuk divaksin oleh petugas yang sudah ditunjuk oleh pemerintah daerah setempat. Nah, sanksinya itu berupa apa saja? Nah, yang pertama adalah penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial. Nah, jaminan sosial atau bantuan sosial. Nah, ini berarti kalau pemberian jaminan sosial ini berarti termasuk Kartu Indonesia Sehat BPJS yang dari pemerintah. Ini berarti tidak bisa dihentikan juga. Nah, ini kan sayang sekali ya kalau bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah ini harus dihentikan karena hanya menolak vaksinasi, mungkin karena terpengaruh atau percaya terhadap berita-berita hoax yang menyebutkan bahwa vaksin itu berbahaya. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu ya Sobat YouTube. Jadi percaya saja bahwa vaksin itu aman dan halal. Nah, kemudian jadi tadi ya diberhentikan atau ditunda pemberian jaminan sosial termasuk kesehatan, ketenagakerjaan, dan bantuan sosial. Jadi bisa PKH, BPNT, BST, BLT Dana Desa, Kartu Indonesia Sehat tadi, kemudian KIP bisa. Nah, ini kalau menolak untuk divaksinasi. Kemudian penundaan atau penghentian layanan administrasi. Nah, ini juga sanksinya berupa penundaan atau penghentian layanan administrasi. Berarti termasuk membuat KTP atau KK baru, kemudian untuk administrasi pernikahan, yang mau nikah, pindah. Nah, seperti itu ya. Dan atau bisa juga denda. Jadi itu sahabat YouTube ya. Jadi untuk orang yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin ini tidak boleh menolak
Nah, ini untuk keselamatan dan kemaslahatan rakyat banyak. Oke, demikian informasi dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.